Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan para alim ulama, wabil khusus panjenenganipun Kyai Haji Toha Mansur selaku Rais Syuriah PCNU Kabupaten Magelang. Engkang kawula hormati, kawula mulyakaken panjenenganipun Romo Kyai Haji Dimyati Rifai selaku pengasuh Pondok Pesantren Al Huda Sidowangi Kajoran sekaligus Sohibul Bait pada pagi hari ini beserta Ibu Nyai dan keluarga. Yang kami hormati, yang kami muliakan Romo Kyai Haji Raden Abdul Hadi Zain selaku Rais Syuriah MWCNU Kajoran Kabupaten Magelang beserta seluruh jajaran Tanfidiyah MWCNU Kajoran Kabupaten Magelang. Yang saya hormati Bapak Camat Kajoran, Bapak R. Triyoga Budi Suryono SOS MM beserta seluruh jajaran Forkompimcam yang sudah berkenan hadir pada kegiatan pagi hari ini. Yang saya hormati seluruh tamu undangan yang mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat tidak bisa menyebut satu persatu. Yang saya hormati keluarga besar Nahdlatul Ulama Kecamatan Kajoran Magelang, pimpinan anak cabang Muslimat NU Kajoran, pimpinan anak cabang GP Ansor NU Kajoran, pimpinan anak cabang Ibnu Kajoran, pimpinan anak cabang IPPNU Kajoran, dan semuanya yang juga barangkali ada yang terlewat, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Yang saya cintai dan yang saya banggakan seluruh Dewan Pembina, Dewan Kehormatan sekaligus alumni dari pengurus pimpinan anak cabang Fatayat NU Kajoran yang tadi sudah disebutkan oleh sahabat dari PC. Yang saya cintai dan yang saya banggakan sahabat dari pengurus pimpinan pusat Fatayat NU. Alhamdulillah saya tidak hadir sendiri di sini, saya dibersamai oleh sahabat Nurul Hidayatul Ummah. Beliau sekretaris yang membidangi media informasi dan litbang PP Fatayat NU. Kalau tadi sempat disebut sama sahabat Evi, sahabat Nurul ini juga sama-sama dengan saya mantan ketua umum pimpinan pusat IPPNU. Kalau saya lengsernya sudah lama, 2012, sahabat Nurul ini baru lengser sebelum ketua umum PP IPPNU yang sekarang. Yang saya cintai dan yang saya banggakan sahabat ketua pimpinan cabang Fatayat NU Kabupaten Magelang, sahabat Evi Hikmah Nurhayati SPD MPD beserta seluruh jajaran pengurus pimpinan cabang Fatayat NU Magelang yang juga mohon maaf saya tidak mampu menyebut satu persatu. Yang saya cintai dan yang saya banggakan para ketua pimpinan anak cabang Fatayat NU yang
dari PAC tetangga yang juga hadir. Tadi disebut ada PAC Borobudur, ada PAC Kali Angkrik, ada PAC Salaman. Yang saya cintai dan yang saya banggakan, Ketua Pimpinan Anak Cabang Fatayat NU Kajoran, Sahabat Hulatul Lutfiyah MPDI, beserta seluruh jajaran pengurus yang hari ini sudah menyiapkan acara yang luar biasa. Kalau kata sahabat Evi, sudah berhari-hari fokus tidak tidur menyiapkan acara pada pagi hari ini. Tentu bersama dengan Kasat Kor Ancap Garfa Fatayat NU Kecamatan Kajoran. Yang saya cintai dan yang saya banggakan, seluruh pimpinan ranting dan pimpinan anak ranting Fatayat NU se-Kecamatan Kajoran yang baru saja kita saksikan bersama dilantik oleh sahabat Evi, Ketua Pimpinan Cabang Fatayat NU Kabupaten Magelang. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat semuanya yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa bersilaturahim, bermuajahah dengan sahabat-sahabat se-Kecamatan Kajoran, sahabat-sahabat Fatayat NU se-Kecamatan Kajoran dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan limpahan keberkahannya kepada kita semua. Kalau dari sahabat Lutfiyah mungkin sudah ngocingin saya dari beberapa bulan yang lalu untuk bisa hadir sampai di bumi Kajoran. Makanya tadi saya tanya, kok bisa menghubungi saya langsung, kemudian sampai kita tektokan waktu. Jadi meskipun dari sejak hari Kamis sampai Sabtu kemarin saya harus turun untuk mendampingi dan membersamai sahabat-sahabat Fatayat NU di Aceh yang baru saja mengalami musibah, tidak menyurutkan langkah saya untuk langsung hadir di sini membersamai sahabat-sahabat yang ada di Kajoran Magelang. Kebetulan alhamdulillah saya salah satu dari ketua umum yang punya prinsip, kalau yang punya prinsip bahwa sebagai ketua umum itu bisa turun di mana saja. Bukan yang berprinsip, saya kan ketua umum, jadi turunnya hanya sampai pimpinan wilayah. Nah kebetulan enggak yang seperti itu. Mau pimpinan anak cabang, bahkan ranting pun kalau ngundang, selama waktunya pas, enggak ada persoalan bagi saya untuk bisa bersilaturahim secara langsung dengan sahabat-sahabat. Kedua, sholawat salam malah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga kita semua yang hari ini sudah berkenan hadir di sini akan menjadi yang terpilih untuk mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Sahabat-sahabat yang saya cintai dan yang saya banggakan, mewakili dari pengurus pimpinan pusat Fatayat NU, tentu saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa. Hari ini bersama-sama secara langsung pelantikan 25 pimpinan ranting dari total 29 desa kelurahan yang ada di Kajoran. Sekaligus 128 pimpinan anak ranting se-Kecamatan Kajoran. Saya tahu, saya juga yakin bahwa hari ini yang menjadi gongnya pelantikan ini seperti euforia keberhasilan membentuk dan mendirikan beberapa struktur yang tadi disebut.
Tetapi kita semua yang hadir di sini tentu tidak mengikuti betapa hip hop gitu ya, betapa luar biasa perjuangan sahabat-sahabat yang ada di PAC Kajoran dalam upaya menghidupkan, membentuk 25 pimpinan ranting dan 128 pimpinan anak ranting. Oleh karenanya sekali lagi kami dari pimpinan pusat menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Yang kedua tentu juga mengucapkan selamat kepada semua yang baru dilantik tadi. Tentu ucapan selamat ini bukan kemudian menjadi penanda bahwa wah sudah dilantik alhamdulillah kemudian selesai. Sudah dilantik alhamdulillah kemudian ya sudah gitu ya. Tapi tentu justru pelantikan, ucapan selamat dan sukses dari kami semua yang menyaksikan pelantikan hari ini justru menjadi langkah awal bagi sahabat-sahabat semua dalam menjalankan khidmah untuk penguatan dan kemajuan Fatayat NU di Kecamatan Kajoran. Sahabat-sahabat yang saya cintai dan yang saya banggakan, sebelum masuk pada apa yang menjadi tugas saya di sini untuk melakukan orasi tentang keorganisasian, saya ingin mengajak kepada sahabat-sahabat terlebih dahulu untuk mengucap, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas terpilihnya kita semua sebagai perempuan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Orang sering menyebut perempuan adalah makhluk yang memiliki kekuatan, makhluk yang kuat, sampai-sampai orang menyebut perempuan adalah ras terkuat di muka bumi, gitu ya. Disebut ras terkuat di muka bumi, tapi kok yo masih gembeng. Disebut ras terkuat tapi juga masih sering nangisan, gitu nggih. Di satu sisi yang lain, makhluk perempuan disebut lemah, gembeng, nangisan, tapi memang makhluk dengan berbagai kelebihan yang luar biasa. Perempuan dalam satu waktu bisa konsen mengerjakan tidak hanya satu pekerjaan, sambil gendong anak, ya masak, sambil nyiapin apa dan segala macam. Itu kelebihan dan kekuatan perempuan. Meskipun di dalam kehidupan keseharian, perempuan ini pun kita sebagai perempuan ini juga masih sering berada dalam posisi yang sangat dilematis. Di era sekarang yang sudah luar biasa dengan berbagai kemajuan zaman, perempuan seolah-olah dituntut untuk tidak hanya menjadi ibu rumah tangga. Perempuan bahkan sudah sangat terbuka untuk meniti karir, untuk bersama-sama berada membangun tidak hanya keluarga tetapi juga bangsa. Bahkan ini pun menjadi dasar pandangan Fatayat NU secara organisasi itu memandang bahwa Islam adalah rahmat tidak hanya bagi laki-laki, tapi Islam adalah rahmat juga bagi perempuan. Islam tidak membatasi peran serta perempuan di dalam pembangunan. Islam memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan sebagaimana laki-laki jika memang ingin berpartisipasi bersama-sama di dalam pembangunan. Tidak ada perbedaan antara perempuan dengan laki-laki kecuali ketakwaannya. Laki-laki diperintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar, perempuan juga sama mendapatkan perintah yang sama. Maka di dalam hal ini sahabat-sahabat sebagai makhluk perempuan bebas, mau memilih meniti karir dimanapun gak ada masalah. Begitupun sebaliknya,
kalau sahabat-sahabat memilih tetap menjadi ibu rumah tangga, itu juga sesuatu hal yang sangat mulia. Kalau kita mengacu pada data jumlah penduduk Indonesia, jumlahnya sekitar 284 juta jiwa, 143,4 itu jumlah laki-laki, 140,9 jumlah perempuan, bedanya tipis. Bisa dibayangkan enggak dengan jumlah yang tipis seandainya perempuan tidak ikut berpartisipasi di dalam pembangunan, gitu ya. Tetapi sebenarnya sahabat-sahabat, enggak ada yang kemudian menganggap bahwa yang berkarir lebih mulia ketimbang yang memilih sebagai ibu rumah tangga. Dan dimanapun saya menyampaikan, saya selalu bilang, perempuan mau memilih posisi dimanapun gak ada masalah. Yang paling utama adalah perempuan menjadi apapun, jangan lupa untuk terus meningkatkan kualitas diri. Jangan mentang-mentang menganggap cuman jadi ibu rumah tangga, wes gak penting saya belajar. Itu salah, karena sebagai ibu rumah tangga, sahabat-sahabat akan melahirkan generasi penerus keluarga, akan melahirkan generasi penerus bangsa. Maka mau tidak mau terus mengupdate kualitas diri kita, itu menjadi hal yang utama apapun profesi kita. Karena hari ini sahabat-sahabat, kita sebagai perempuan berarti punya tugas juga bersama dengan pasangan kita membangun keluarga yang maslahah, termasuk melahirkan generasi penerus keluarga dan bangsa yang berkualitas. Apalagi saat ini tantangan zaman sudah berbeda dengan zaman dahulu. Pengasuhan yang dilakukan hari ini itu tentu tidak bisa sama dengan pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua kita dahulu. Orang tua kita dahulu tidak mengenal tantangan berkaitan dengan kecanggihan teknologi. Orang tua kita dulu nggak ada yang namanya gadget. Tapi hari ini seiring dengan tantangan perkembangan zaman, ada tantangan kecanggihan teknologi yang mau tidak mau sahabat Fatayat harus mampu beradaptasi, harus mampu kemudian memanfaatkan kecanggihan teknologi ini untuk pengasuhan yang berkualitas. Nanti saya akan cerita terkait dengan beberapa tantangan di era sekarang berkaitan dengan pengasuhan. Yang tadi saya sampaikan semuanya sahabat-sahabat, itu baru sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita secara personal sebagai perempuan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita sebagai perempuan ketika berada di dalam organisasi seperti organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama? Mengingat tanggung jawab yang tadi sebagai seorang perempuan itu tidak mudah, maka seharusnya keberadaan organisasi Fatayat NU ini mampu menjadi wadah yang mendukung bagaimana seorang perempuan bisa menjadi perempuan yang berkualitas sehingga mampu menjalankan tugas-tugasnya yang tadi bersama dengan pasangan untuk membangun keluarga yang maslahah, bersama dengan pasangan untuk bisa melahirkan generasi penerus keluarga dan bangsa yang berkualitas. Sahabat-sahabat Fatayat Nahdlatul Ulama yang saya cintai dan yang saya banggakan, kepengurusan pimpinan pusat Fatayat NU hari ini selalu mengajak agar dalam
menjalankan roda organisasi kita di semua tingkatan. Kita bergerak berlandaskan pada satu visi bersama, yaitu menguat bersama, maju bersama untuk perempuan Indonesia dan peradaban dunia menuju organisasi Digdaya. Dari sejak Kongres tahun 2022, visi ini kita luncurkan. Kenapa diluncurkan visi ini? Yang pertama, kita punya harapan, kita punya cita-cita bahwa dimanapun Fatayat NU berdiri, mau di Jawa maupun di Papua, itu bisa kuat dan maju. Kita ingin membongkar asumsi sebagian besar masyarakat Indonesia bahwa ketika bicara NU, ketika bicara Fatayat NU, alah ini paling organisasinya orang Jawa, organisasi yang cuman bisa hidup, bisa kuat, bisa maju cuman di Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI sama Banten aja belum tentu ini rasanya. Gitu ya pikirannya orang-orang. Tapi dengan semangat visi bersama, kita ingin menghapus asumsi itu. Kita ingin membuktikan bahwa Fatayat NU itu merupakan organisasi perempuan mudanya NU yang jika berdiri dimanapun itu bisa kuat dan maju. Nah, tentu kita juga berharap bahwa kuat dan majunya Fatayat yang hari ini memasuki usianya yang ke-75 tahun. Bahkan tahun 2026 April besok masuk usia 76 tahun. Kita juga punya cita-cita, punya harapan bahwa Fatayat NU tidak hanya besar, kuat dan maju cuman di Indonesia. Kita pingin di usianya yang sudah memasuki 75 tahun mau ke 76 tahun ini, Fatayat NU memiliki partisipasi dalam peradaban dunia. Fatayat NU menguat di dunia. Gitu ya. Oleh karena itu sahabat-sahabat, visi yang tadi saya sampaikan sebagai landasan pergerakan Fatayat NU hari ini itu mencakup 5 pilar. Apa 5 pilar itu? Yang pertama, tidak mungkin organisasi Fatayat NU disebut organisasi yang kuat, yang maju, apalagi menjadi organisasi yang digdaya kalau masalah struktur organisasi masih jadi PR, padahal usianya sudah 75 tahun. Saya makanya cukup seneng dan happy banget karena yang hari ini menjadi agenda kegiatan pelantikan 25 pimpinan ranting dan 128 pimpinan anak ranting sudah menjawab pilar yang pertama. Ingat sahabat-sahabat bahwa dalam mandat PDPRT Fatayat yang namanya struktur organisasi Fatayat itu tidak hanya berhenti sampai di pimpinan anak cabang. Kalau Jawa, apalagi Jawa Tengah, selesailah. Meskipun ini harus terus digaungkan untuk penguatan sahabat-sahabat Fatayat yang ada di luar Jawa, bahwa Fatayat itu strukturnya tidak hanya berhenti sampai cabang, tapi masih ada mandat di kecamatan yang kita sebut pimpinan anak cabang, mandat kepengurusan di desa kelurahan yang kita sebut dengan pimpinan ranting, termasuk mandat anak ranting di tingkat dusun dan lain sebagainya. Bahkan sahabat-sahabat mengingat ada mandat terkait dengan struktur organisasi di luar negeri yang kita sebut dengan pimpinan cabang istimewa, dan ini jadi tugasnya pimpinan pusat. Maka di tahun pertama
kepengurusan PP Fatayat NU, kita juga mengejar penguatan struktur organisasi Fatayat NU di luar negeri. Biar sahabat-sahabat yang ada di pimpinan ranting dan anak ranting sekajoran ini tahu, perlu saya informasikan bahwa pada bulan Juli ketika saya mendapat mandat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat NU, saya diserahi 7 kepengurusan pimpinan cabang istimewa di luar negeri. Di mana itu? Di Malaysia, di Taiwan, di Hong Kong, di Mesir, di Jepang, dan di Azerbaijan. Dan selanjutnya 1 tahun kepengurusan saya, kita sudah nambah pembentukan PCI di 11 negara. Di mana itu? Di Brunei Darussalam, di Arab Saudi, di UK, Inggris, kemudian di Jerman, di Tiongkok, di Maroko, di Tunisia, di Yordania, di Korea Selatan, kemudian di Federasi Rusia Eropa Utara, dan terakhir kita membentuk di Turki. Jadi sekarang total jumlah pimpinan cabang istimewa Fatayat sebanyak 18 kepengurusan di 18 negara. Dan insya Allah ini masih menjadi yang terbanyak di antara banom-banom Nahdlatul Ulama, karena muslimat baru punya di 10 pimpinan cabang istimewa. Pilar yang kedua, sahabat-sahabat, setelah pembentukan struktur organisasi, sebelum masuk ke pilar kedua, saya sering bertanya begini, kira-kira nih kalau PP membentuk PCI luar negeri yang jauh di sana, dengan sahabat-sahabat Fatayat yang ada di Indonesia yang membentuk kepengurusan anak ranting dan ranting yang tiap hari dilewati kalau mau kerja, begitu ya, tiap hari dilewati kalau mau ngantarkan anak sekolah. Sudah tahu itu belum ada, tapi tidak merasa menjadi PR. Nah, ini salah satu yang kepingin saya mengajak sahabat-sahabat untuk membongkar tradisi dalam kita beraktivitas, dalam kita berkhidmah di Nahdlatul Ulama. Itu bukan sesuatu yang kita normalisasi, tapi itu adalah PR yang harus kita selesaikan, karena mandat tentang struktur organisasi adalah sampai ke pimpinan anak ranting. Itu yang harus difahami. Yang kedua, sahabat-sahabat, pilar kedua, tidak mungkin juga organisasi Fatayat NU disebut sebagai organisasi yang kuat, yang maju, yang dikdaya, kalau kualitas kadernya juga dipertanyakan. Dipertanyakan karena apa? Karena tidak melakukan penguatan kader melalui optimalisasi dan penguatan kegiatan kaderisasi yang ada di Fatayat NU. Sahabat-sahabat yang saya cintai dan yang saya banggakan, pertama menjadi ketua umum kami diundang oleh PBNU bicara tentang kaderisasi, dan kemudian ketua yang membidangi kaderisasi di PBNU waktu itu menyampaikan, kaderisasi Ibnu IPPNU dianggap setingkat dengan PDPKP NU. Kaderisasi Ansor dianggap setingkat dengan PMK NU. Terus diem, nggak ada lanjutannya kaderisasi Fatayat. Ketika kita tanya Fatayat gimana Fatayat? Kaderisasi Fatayat nggak bisa dilihat karena saking tidak berjalannya kaderisasi Fatayat. Gubrak, ya apa rasanya jadi saya di situ. Sejak saat itu kita bertekad untuk memenuhi pilar yang kedua,
mengoptimalkan, memaksimalkan kegiatan kaderisasi yang dimiliki oleh Fatayat Nahdlatul Ulama. Karena apa sahabat-sahabat? Di NU itu ada 4 banom yang menjadi garda depan kaderisasi Nahdlatul Ulama. IPNU, IPPNU, Ansor, dan Fatayat NU. Sejak saat itu kemudian kami menggelar workshop kaderisasi dan kemudian kami menuju mengejar penguatan kaderisasi dan kami kemudian menetapkan target terkait dengan kaderisasi supaya nanti bisa disegerakan menjadi sistem di Fatayat NU. Apa itu targetnya? Yang pertama, nanti yang akan jadi pengurus pimpinan cabang harus punya sertifikat LKD. Kalau nggak punya sertifikat LKD, nggak bisa jadi pengurus pimpinan cabang. Yang mau jadi pengurus pimpinan wilayah dan pimpinan pusat harus punya sertifikat LKL, ya. Kalau nggak punya itu berarti nggak bisa jadi pengurus di tingkat PW dan pimpinan pusat. Nggak ada ceritanya ngelongkap gitu ya. Misalnya nggak pernah LKD langsung ikut LKL, nggak ada ceritanya hari ini itu bisa lolos. Karena untuk bisa ikut LKL salah satu syaratnya adalah sertifikat LKD. Nah, nanti kalau sudah LKL, sahabat-sahabat boleh memilih. Yang suka dengan dunia fasilitator silahkan ikut TOT. Karena hari ini sepinter apapun sahabat-sahabat sebagai kader Fatayat, kalau nggak punya sertifikat TOT nggak bisa menjadi fasilitator kaderisasi. Dulu boleh, sekarang tidak boleh. Karena syaratnya adalah punya sertifikat TOT. Karena di kongres kemarin kegiatan PKN sudah diakomodir sebagai bagian dari kaderisasi, maka selanjutnya yang ingin jadi ketua PC, ketua PW, termasuk ketua PP harus punya sertifikat PKN. Ini sahabat-sahabat yang hari ini sedang kita perjuangkan supaya segera landing menjadi sebuah sistem. Jawa Tengah, saya yakinlah kaderisasinya pasti sudah berjalan. Karena Jawa Tengah tentu juga menjadi salah satu barometer organisasi Fatayat selain Jawa Timur. Tapi ketika bicara tentang kaderisasi ini sahabat-sahabat, kita itu sering salah dalam melakukan asumsi atau pemikiran. Kami alhamdulillah Mbak Margaret sudah rutin setahun sekali menyelenggarakan LKD. Saya tanya sekarang, KPC Magelang berapa jumlah kadernya? Ini baru Kajoran aja, hari ini yang datang aja sudah 2000, belum 20 kecamatan yang lain anggotanya, gitu ya. Kalau LKD-nya setahun sekali, satu tahunnya hanya bisa 50 sampai 100 orang, kapan selesainya kader Fatayat mengikuti kaderisasi? Jadi cara berpikirnya harus diubah. Bagaimana cara dan strategi saya PC supaya semua jumlah anggota kader Fatayat itu bisa segera mengikuti atau lulus dari kaderisasi Fatayat NU. Mengingat Kajoran aja udah segini banyaknya. Oke lah, Kajoran kita rekomendasikan bisa menyelenggarakan LKD. Gitu. Sehingga mempercepat kader supaya memiliki sertifikat kaderisasi.
tadi target-target itu kita berlakukan sekarang, nggak akan mungkin terpenuhi. Oleh karena itu dari awal kepengurusan PP sampai hari ini kita mendorong penguatan kaderisasi di semua kepengurusan Fatayat NU. Bahkan sahabat-sahabat, penguatan kaderisasi ini pun nggak cuma untuk sahabat yang ada di Indonesia. Di PCI yang ada di luar negeri pun kami wajibkan untuk kaderisasi. Jadi hari ini saya udah berasa kayak Presiden Republik Indonesia yang keliling ke beberapa negara yang punya Fatayat untuk penyelenggaraan LKD di Taiwan, di Hong Kong, kemudian di Mesir, di Turki, terakhir kemarin di Arab Saudi, dan akhir Januari ini bersiap di Pakistan. Bahkan Hong Kong dengan Taiwan itu rutin setiap tahun LKD. Dan kalau sahabat-sahabat mau tahu, di Hong Kong dengan Taiwan itu bahkan kepengurusan Fatayat itu tidak hanya di tingkat negara. Fatayat sudah terbentuk di distrik-distrik yang ada di Hong Kong dan Taiwan. Jadi kita punya ranting atau PAC, Yunlong, Samsuipo, gitu-gitu. Itu semua ada, dan alhamdulillah di Taiwan kemarin ada sekitar 9 pimpinan anak cabang Fatayat dan semua sudah saya kunjungi. Tapi ini tentu agak sulit kalau untuk PCI yang tidak berbasis pekerja migran, gitu ya. Ini, dan sahabat-sahabat, ini sekedar cerita supaya sahabat-sahabat menemukan fil hikmah ya. Pertama kali saya melakukan pelantikan di PCI Fatayat NU Hong Kong, jangan dibayangkan tempatnya enak seperti ini. Saya pertama kali melantik sahabat-sahabat PCI Fatayat NU Hong Kong diselenggarakan di bawah kolong jembatan layang. Bisa dibayangkan ya, ruangnya terbuka, ya di situ menjadi base campnya sahabat Fatayat. Karena apa? Mau nyewa gedung itu mahal, tidak sanggup, sehingga pelantikan, kemudian tahun berikutnya saya ke sana, kegiatannya masih di bawah kolong jembatan layang. Pelantikan itu saya nangis saja, teringat ya Allah betapa susahnya perjuangan khidmah sahabat-sahabat kita yang ada di Hong Kong, tapi itu tidak menyurutkan langkah khidmat mereka di sana. Dibandingkan dengan di sini, jauh. Di sini aja masih banyak Pak Yai, pondok pesantren, pejabat pemerintah yang NU yang mendukung ya kerja penguatan Fatayat. Di sana tentu jauh. Kemudian sahabat-sahabat, saya lupa bahwa hari ini saya kembali ke pilar pertama tadi ya. Soal struktur organisasi, kita pun hari ini Fatayat sudah bergerak, tidak lagi punya kepengurusan di 34 provinsi. Karena kami sudah membentuk pimpinan wilayah Fatayat NU di daerah pemekaran di Papua. Jadi hari ini kami sudah punya kepengurusan di 37 provinsi. Minus 1 yang kami belum lakukan, yaitu di Papua Pegunungan yang memang menjadi daerah konfliknya Papua. Tetapi kami sudah tetap melakukan upaya untuk bisa membentuk Fatayat NU di sana. Di Papua, jangan dipikir tidak ada kaderisasi. Kemarin aja baru bentuk Fatayat di Papua Selatan, begitu LKD pertama jumlah pesertanya udah 100. Udah mau minta LKD lagi. Di Papua loh. Kira-kira kalau ngomong dengan di sini, banyakan mana mayoritas NU-nya? Iya banyakan di sini. Jadi nggak ada cerita kalau sebenarnya Fatayat itu hanya hidup di Jawa. Enggak. Visi tadi sudah membuktikan Fatayat NU bisa hidup dimanapun, berdiri itu bisa kuat dan maju. Pilar yang keempat, pilar yang ketiga sahabat-sahabat adalah penguatan program
sesuai dengan fokus organisasi. Apa fokus organisasi Fatayat NU? Yaitu semua isu tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu isunya Fatayat. Mau dari aspek kesehatan, dari aspek ekonomi, dari aspek hukum, gitu ya, termasuk aspek dakwah, itu isunya Fatayat. Sepanjang tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, itu isunya Fatayat. Dan ingat juga, jangan melenceng dari segmentasi garapan Fatayat. Ingat, kita ini usianya ketika terpilih maksimal 45 tahun. Jangan lobby-lobby, kan 45 tahun belum 46 Mbak Margaret. Udah nggak bisa. Wong itu di situ ditulisnya maksimal 45 tahun gitu kan. Lebih 1 hari just lebih. Kalau sahabat-sahabat daftar kerja ya atau daftar apa itu, kelewat 1 menit aja dari jam 12 itu sudah dianggap lebih gitu ya. Maka sahabat-sahabat, kegiatan yang dilakukan juga harus berfokus pada apa yang menjadi kepentingan perempuan dan kebutuhan perempuan dari rentang usia 20 sampai Majelis Taklim dengan satu nama yaitu Fatimah Zahra. Kenapa kok pakai Fatimah Zahra? Supaya ada motivasi gitu ya, bersama untuk menguatkan Majelis Taklim Fatayat ini. Jadi kalau yang satu masih kepontal-pontal, itu terbantu oleh yang lain atau mendapat spirit dari yang lain, dan orang tahu kalau Majelis Taklim Fatimah Zahra itu berarti milik Fatayat. Tidak hanya sekedar dibentuk ya sahabat-sahabat, tapi sekaligus didaftarkan ke Kementerian Agama setempat gitu. Karena menyedihkan sekali, Fatayat NU yang orang menganggap sebagai organisasi berbasis keagamaan, padahal ngajinya ya tiap minggu kalau di kampung-kampung ya, di anak ranting maupun di ranting sudah ada ngajinya, tapi tak bernama gitu ya. Sehingga kemudian ini menjadi gerakan bersama bahwa Fatayat itu sesuai dengan anggapan yang di luar sana betul-betul menjadi wadah sumber pengetahuan Islam terkait dengan perempuan dan anak. Karena sering saya ditanya, Mbak Margaret, saya ingin belajar agama, kapan ngaji atau ininya di Fatayat? Ternyata nggak punya pertemuan rutin. Pertemuan rutinnya masih jadul seperti dulu, Yasin Tahlil, Dibaan, tidak mengikuti update dengan perkembangan zaman. Sahabat-sahabat, ngaji Majelis Taklim Fatimah Zahra ini harus update dengan tantangan zaman di era kekinian. Satu, kita tahu bahwa tantangan membangun keluarga yang maslahah itu hari ini luar biasa tantangannya. Kalau orang zaman dulu ketika membangun keluarga menghadapi masalah masih bisa bertahan untuk tidak secepat itu mengambil jalur untuk firok. Tapi hari ini coba cek di catatan Kementerian Agama, berapa yang mengajukan? Ada masalah dikit langsung ini. Padahal masalah rumah tangga sangat kompleks. Kalau enggak masalah dengan pola relasi suami istri, relasi istri dengan mertua, relasi istri dengan ipar gitu ya. Belum problem anak di tantangan sekarang, luar biasa banyaknya. Belum ekonomi dan lain sebagainya. Maka Fatayat harus mengambil ini sebagai hal prioritas. Maka ketika pelaksanaan Majelis Taklim Fatimah Zahra, bukalah ruang konseling terkait dengan membangun keluarga maslahah. Karena pasti di antara kita ini satu persatu ini itu punya problem terkait dengan keluarganya, tapi nggak bisa bicara di dalam publik. Maka kita bisa menyediakan ruang membantu mereka dalam
ruang konsultasi untuk membantu memecahkan problem agar Fatayat, kader dan pengurusnya mampu menjaga anggotanya kaitannya dengan membangun keluarga yang maslahah. Masih berkaitan dengan sumber pengetahuan Islam, PP Fatayat NU hari ini itu juga sudah membentuk yang namanya Lembaga Bahsul Masail. Kita merasa penting untuk melakukan kajian secara fikih terkait dengan berbagai perkembangan di era sekarang. Misalnya, hari ini itu ada banyak sekali ketika bicara kecantikan ya, itu yang mengalami perubahan teknologi yang luar biasa canggihnya. Ada sulam alis, ada sulam bibir. Jadi benar kalau dikatakan bahwa wanita ini adalah ras terkuat di muka bumi. Alis saja yang udah digambar bisa dibengkok-bengkokkan lagi. Kira-kira begitu ya. Jadi ada banyak hal, bagaimana itu kalau dikaji secara fikih. Bayi tabung, bayi dengan ibu pengganti. Mungkin kalau di Indonesia masih belum umum. Tapi enggak menutup kemungkinan di era global ini, kalau di India ibu pengganti sudah biasa. Gitu ya. Artis India aja Shah Rukh Khan, anaknya yang ketiga itu tidak hamil dari istrinya, tapi dari ibu pengganti. Nanti kalau ini kemudian tiba-tiba di Indonesia juga menjadi hal yang biasa, bagaimana kajiannya secara fikih? Fatayat harus siap, karena ada banyak sekali problem era kekinian yang itu harus dikaji secara fikih. Hal lain lagi sahabat-sahabat, Fatayat NU ini ketika orang menyebut organisasi Fatayat, mesti orang itu langsung bilang, ya itu organisasi perempuan. Organisasi perempuan mudanya NU. Pertanyaan berikutnya, kemana Fatayat? Ketika hari ini marak kasus kekerasan terjadi kepada perempuan dan anak, termasuk kekerasan seksual. Hari ini rasa-rasanya di media selalu juga disampaikan, diberitakan. Bahkan kasus-kasus itu terjadi di lingkungan yang sudah sangat dekat dengan lingkungan kita, yaitu Nahdlatul Ulama. Kemana Fatayat? Bersuara enggak ketika ada kasus itu? Kalau enggak bersuara, mana empatinya sebagai organisasi perempuan kepada perempuan dan anak yang mengalami atau menjadi korban kekerasan? Maka atas dasar ini sahabat-sahabat, mau tidak mau Fatayat NU harus menguatkan layanan LKP3A-nya. Ini kalau di Jateng juga rasanya sudah berjalan, tapi saya tidak tahu apakah berjalannya hanya di tingkat PW atau sudah bisa dilakukan di seluruh pimpinan cabang, termasuk juga mungkin dirasa perlu di pimpinan anak cabang. Tapi yang jelas bahwa Fatayat harus hadir pada saat situasi yang seperti itu. Karena apa sahabat-sahabat? Hari ini ketika kasus kekerasan seksual terjadi di pesantren, kita nggak mungkin berharap kepada LSM atau NGO yang tidak mengerti dan memahami tradisi yang ada di pesantren. Maka itu menjadi tugas kita Fatayat NU untuk melakukan penguatan supaya bisa dilakukan pencegahan dan penanganan terkait dengan kasus-kasus kekerasan seksual yang ada di pondok pesantren. Saya melakukan refleksi betapa sedihnya ketika sebenarnya lembaga LKP3A ini itu sudah di-launching dari sejak zaman ketua umumnya adalah sahabat Maria Ulfah. Di atas saya ketua umumnya sahabat Anggia Ermarini, memimpin Fatayat 7 tahun. Di atas sahabat Anggia ada sahabat Ida Fauzia, memimpin 5 tahun. Di atas sahabat Ida Fauzia baru ada sahabat Maria Ulfah. Sudah berapa puluh tahun LKP3A dibentuk, tetapi sayangnya LKP3A ini
hanya landing di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jogja. Maka tentu jadi PR bagi kami bagaimana supaya kebijakan yang diputuskan itu bisa diimplementasikan di semua struktur organisasi. Alhamdulillah, gedor-gedor pintu PP Fatayat NU yang kemarin juga seluruh panduannya terkait dengan LKP3A sudah digedok di Konbes, itu kemudian kita sudah melahirkan LKP3A di provinsi-provinsi yang lain. Kalbar semua cabangnya LKP3A sudah dilantik. Kemudian Sulsel, kemudian Jambi, dan beberapa wilayah yang lain, hampir tiap hari sahabat-sahabat melakukan ketok pintu untuk penguatan LKP3A. Tentu lembaga LKP3A ini tidak sekedar dibentuk sahabat-sahabat, karena memang membutuhkan SDM yang tersertifikasi dalam hal kaitannya dengan pendampingan hukum, termasuk pendampingan konseling. Kalau kita kemudian mau membentuk, kalau sudah nemu advokat, itu bisa nggak tahu kapan tahun lagi kita akan membentuk. Tapi sekarang harus dibentuk. Kalau cabang tidak punya advokat, tidak punya konselor yang tersertifikasi, disekolahkan, dilatihkan, itu yang harus kita tempuh. Tapi bahwa Fatayat yang brandnya, stempelnya sebagai organisasi perempuan wajib menjalankan, mendirikan dan menjalankan fungsi lembaga ini sebagai bentuk empati kita terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Pilar yang terakhir sahabat-sahabat adalah menuju organisasi Digdaya. Saya masih punya waktu banyak ya, udah hampir sejam, berarti tinggal 15 menit. Karena di jadwal yang dikasih ke saya 1 jam 15 menit. Pilar yang terakhir sahabat-sahabat, kita hari ini masuk di era kecanggihan teknologi yang berbeda dengan zaman kita kecil dulu. Kita nggak punya pengalaman ketika kita kecil dulu ya, dengan keberadaan gadget hari ini. Tapi hari ini mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan kecanggihan teknologi. Kecanggihan teknologi ini sahabat-sahabat jangan cuma dipahami, yang penting sahabat Fatayat bisa COD. Jangan cuma COD saja, tapi harus memahami bahwa dari benda sekecil gadget ini yang hari ini semua orang masyarakat Indonesia bisa mengakses, termasuk anak-anak, ini bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi memang punya banyak dampak positif dan manfaat, tapi di satu sisi yang lain yang sahabat-sahabat juga harus pahami, ada ancaman dampak negatif luar biasa yang harus kita pahami. Dan kemudian kita punya cara, kita punya strategi bagaimana untuk menghindarkan dari berbagai bentuk dampak negatif tersebut. Kebetulan selain sebagai Ketua Umum PP Fatayat NU, dari sejak tanggal 25 Agustus 2025 kemarin, saya diberi mandat menjadi Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Saya mau cerita pertama ya, kasus yang berkaitan dengan kecanggihan teknologi. Yang pertama mungkin sahabat-sahabat dengar, ada seorang anak SMA ya kemarin meledakkan bom di sekolah. Ya, dari mana dia bisa membuat bom dan kemudian akhirnya meledakkan di sekolah? Dari konten yang ada di media sosial, dari konten yang ada di dunia digital. Rupanya ini seiring dengan kemarin baru dibuka oleh Densus 88.
Jadi hari ini Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semua, yang namanya konten yang bermuatan radikalisme, terorisme dan kekerasan, itu cara pemaparannya itu dilakukan melalui media sosial. Ada yang dalam bentuk game, melalui game online. Ada yang dari bentuk chatting dan lain sebagainya. Nah, ada kewaspadaan anak-anak sekarang itu terpapar konten negatif yang bermuatan kekerasan, gitu ya, yang ekstrim dan radikal. Yang ini masuk dalam jaringan. Kalau Bapak Ibu melihat berita terakhir-terakhir, ada yang disebut dengan TCC, True Crime Community. Jadi kasus yang ada di Jakarta kemarin di SMA itu, si anak ini kondisi yang paling mendorong anak masuk dalam kelompok ini biasanya adalah satu, korban bully. Yang kedua, korban dari pengasuhan yang tidak berkualitas, dari kondisi orang tua yang broken home gitu ya. Kemudian mengalami beberapa kejadian-kejadian kekerasan gitu. Dan kemudian anak ini akhirnya mengakses game online, mengakses konten-konten yang kemudian disenangi dengan dia yang berbau kekerasan, dan kemudian dia memprepare dirinya untuk melakukan tindakan yang disebut dengan hari pembalasan. Yang ini meniru dari beberapa kejadian kasus di luar negeri. Penembakan massal di sekolah di luar negeri, beberapa kasus ya. Dan ini masuk dalam jaringan yang tadi disebut dengan True Crime Community. Artinya apa? Sahabat-sahabat, kalau anaknya di rumah, anteng ya, di rumah, di kamar, anteng banget. Nggak berteman dengan anak yang mungkin nyabu, nggak berteman dengan anak yang rokok, jangan dianggap enteng. Karena diamnya anak di kamar dengan aksesnya kepada gadget, harus dilihat konten apa yang sedang dilihat oleh anak kita. Harus dipahami game online apa yang berbahaya. Itu tadi baru game atau konten yang bermuatan kekerasan, kemudian radikalisme dan ekstremisme. Ada anak yang menjadi radikal, mau ngebom dan ini itu, ya dari konten di media sosial terpaparnya. Bahkan hari ini banyak juga kasus kekerasan seksual tidak terjadi secara langsung antara korban dengan pelaku. Sekarang mulai banyak sahabat-sahabat, kekerasan seksual terjadi melalui online. Pelakunya di Jakarta, korbannya di Magelang. Pelakunya di Kalimantan, korbannya di Papua. Modusnya seperti apa? Banyak, melalui game online juga bisa, melalui konten WhatsApp juga bisa. Jadi ini butuh kewaspadaan kita, gitu ya. Jangan merasa aman, ini di satu sisi yang lain. Maka kita harus mempelajari betul-betul bagaimana dampak negatif dari keberadaan kecanggihan teknologi hari ini. Ternyata dari gadget anak bisa terpapar radikalisme. Dari gadget anak bisa terpapar rezim yang mengunggulkan kekerasan. Dari gadget anak terpapar narkoba. Dari gadget anak bisa mengalami bully atau menjadi pelaku bully. Dari gadget anak bisa menjadi korban kekerasan seksual online atau bahkan menjadi pelaku kekerasan seksual online. Belum beberapa konten negatif lain ya. Ternyata judi pun, anak-anak yang terlibat judi online itu juga luar biasa banyaknya. Maka ini adalah sebuah tantangan di era baru yang sahabat-sahabat Fatayat harus mampu menguasai, harus mampu beradaptasi. Selanjutnya
kalau dilihat dari perspektif organisasi, justru bagaimana sahabat-sahabat Fatayat NU hari ini menguasai teknologi, kemudian mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk kerja-kerja organisasi. Jadikan media sosial sebagai media mensiarkan apa yang menjadi pandangan Fatayat, mensiarkan kegiatan dan program kerja Fatayat. Itu yang harus kita lakukan. Bahkan bila perlu, ya di dalam manajemen administrasi organisasi juga menjadi atau memanfaatkan kecanggihan teknologi. Kita nggak mungkin menghindar dari yang namanya kecanggihan teknologi. Mau bersembunyi di mana kita dari kecanggihan teknologi, dan sahabat-sahabat harus ingat bahwa kecanggihan teknologi itu nggak akan berlaku mundur, tapi ke depan akan semakin canggih, akan semakin canggih. Jadi kita jangan sampai tergilas oleh kecanggihan teknologi hari ini. Sahabat-sahabat yang saya cintai dan yang saya banggakan, kalau tadi berdasarkan 5 pilar sepertinya luar biasa ya kerja Fatayat. Kalau kita memang serius dalam upaya untuk penguatan dan kemajuan Fatayat. Oleh karena itu sahabat-sahabat, sebenarnya meskipun sepertinya luar biasa hikmahnya ya, tapi sebenarnya itu ringan sepanjang sahabat-sahabat tidak salah niat dalam masuk di organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama. Apa niatnya? Terutama yang baru saja dilantik tadi, tidak boleh ada niat lain selain niat berkhidmah di Fatayat. Kalau kita sudah menanamkan niat khidmah kita di dalam hati dengan betul-betul sepenuhnya dari dalam hati, bukan niat yang sekedar niat berkhidmah, bukan niat yang setengah-setengah, bukan niat yang asal-asalan niat khidmah, itu semua akan menjadikan perjalanan kita dalam upaya penguatan Fatayat, dalam implementasi kita berkhidmah itu akan menjadi mudah. Ketika kita sudah menetapkan niat khidmah kita yang kita lahirkan dari dalam hati, insya Allah, kalau saya nih selalu mengajak ke teman-teman, insya Allah Allah itu akan menggerakkan seluruh alam raya di sekitar kita, membantu memudahkan kita dalam menjalankan niat khidmah yang kita lahirkan dari hati yang sepenuh hati, dari sepenuh hati yang dalam. Insya Allah Allah akan menjaga seperti itu. Dan saya selalu mengajak, jangan cuman berniat khidmah seperti yang kebanyakan pada umumnya. Niatnya hikmah, saya siap Mbak Margaret, sudah berhikmah, sudah lahir hikmah dari dalam hati, bahkan sudah siap tidak digaji, gitu ya. Tapi cara berhikmahnya masih pada sebagaimana pada umumnya. Nanti ajalah program kerja Fatayat, nanti bulan depan, nanti 3 bulan lagi. Lama-lama habis masa hikmahnya, yang 3 tahun atau yang 5 tahun nggak berasa, dan ternyata nggak ada yang dikerjakan sebagaimana yang tadi katanya niat hikmah. Niat hikmah itu sahabat-sahabat diiringi dengan target capaian apa yang ingin sahabat lakukan sesuai dengan porsi sahabat-sahabat di kepengurusan yang ingin dilakukan di dalam masa kepengurusan. Sering ya kita dengar kalau jadi pengurus betul-betul yang ngurus, jangan malah jadi urusan, gitu kan. Sama dengan ketika kita sudah niat khidmah, aku sebagai ketua kesehatan, apa yang saya lakukan nih dalam setahun, per bulannya apa, dalam ininya apa, jangan kemudian nanti, entar gitu ya. Itu berarti niat hikmahnya masih setengah-setengah, niat hikmahnya masih asal-asalan niat hikmah. Karena niat hikmah yang sesungguhnya itu diiringi
dengan target capaian terkait dengan penguatan dan kemajuan organisasi. Sahabat-sahabat yang saya cintai dan yang saya banggakan, kalau buat kegiatan, buatlah kegiatan program kerja yang seperti lilin, bukan seperti kembang api. Dar-der-dor kelihatan cantik, tapi program kerjanya tidak memberikan dampak, tidak memberikan asar pada penguatan dan kemajuan organisasi. Buat program kerja dan kegiatan yang seperti lilin, meskipun habis dia nggak habis sepenuhnya, karena dia masih memberikan dampak dan asar untuk penguatan dan kemajuan organisasi. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat yang saya cintai dan yang saya banggakan, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas perkenan Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat semuanya, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat semua. Sebelum menutup orasi organisasi ini, saya ingin mengajak kepada seluruh sahabat-sahabat, terutama yang baru saja dilantik. Sahabat-sahabat, mari kita menutup mata, mari kita menata hati kita, meniatkan diri kita berkhidmah dari hati yang paling dalam dengan sepenuh hati untuk penguatan dan kemajuan Fatayat Nahdlatul Ulama. Dan kemudian mari kita bertawasul kepada Muassis Nahdlatul Ulama, kepada Muassis Fatayat Nahdlatul Ulama, agar dalam menjalankan niat khidmah kita ini, beliau-beliau dapat membantu kita, menjaga kita untuk tetap lurus di dalam jalan hikmah sebagaimana yang tadi kita harapkan untuk berdampak pada penguatan dan kemajuan organisasi. Ala hadhihin niyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat semuanya, sekali lagi terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.